Bab 191, biarkan kamu mencoba lagi. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Tuan, tidak bagus. Komandan Yuewu yang tampan dalam jubah merah mengubah wajahnya dan langsung mencengkeram kerah baju Cao Zihan. Muntah. Cao Zihan bergegas maju, kerah bajunya diremas, matanya tiba-tiba menonjol, mulutnya terbuka, dan lidahnya keluar. Adegan yang sangat lucu. Su Lang terus-menerus menonton. Murong Xianxian, yang sangat marah, tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Bahkan Lao Li, yang cemas di luar pintu, menunjukkan senyum aneh dan terkejut. Apa yang kamu lakukan, Komandan Yue? Cao Zihan ditarik kembali oleh Komandan Yue Wushu, seluruh popularitasnya seperti kodok yang akan meledak. Sedikit saja, hanya sedikit saja dia mampu melumpuhkan pria itu di depan Murong Xianxian. Tetapi pada saat kritis, dia ditarik kembali oleh bawahannya, dan dia sangat jelek. Ini lebih dari sekadar rasa malu yang besar. Ini memalukan. Penghinaan yang diderita Cao Zihan dalam 10 masa hidupnya tidak sebesar kali ini. Kalau bukan karena Yue Wushuai yang berada di bawah komando ayahnya, dia pasti sudah menamparnya. Tuan, dengarkan aku menjelaskannya. Raut wajah Yue Wushuai sedikit ketakutan, dia menunjuk pil di tanah dengan gemetar, pil-pil ini. Apa yang terjadi dengan pil itu? Cao Zihan berkata dengan wajah muram, aku kekurangan pil. Apa kau takut aku akan terburu-buru menginjaknya dan menghancurkannya? Tidak, tidak. Kengerian di wajah Yue Wushuai menjadi lebih jelas, pil-pil ini, semuanya memiliki tanda Raja Jing Qianyi. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi wajah Cao Zihan tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, dia menatap pil di tanah dengan tak percaya, dan ekspresi wajahnya langsung mengeras. Dia hampir tumbuh besar dengan meminum pil Jing Qianyi sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Raja Pil Jing Qianyi? Saat ini, aku melihat lebih dekat dan segera menyadari bahwa semua pil di tanah disempurnakan oleh Jing Qianyi. Ini tidak mungkin. Cao Zihan melangkah mundur dengan ngeri, bagaimana mungkin begitu banyak pil milik Tuan Jing Qianyi? Meskipun dia bodoh, dia bukan orang bodoh. Paviliun Qianyi baru saja dihancurkan, Jing Qianyi baru saja meninggal, dan ada begitu banyak pil yang dibuat oleh Jing Qianyi sendiri. Apa artinya ini? Berarti pembunuhnya ada di sini. Dan hanya ada 5 orang di sini, Murong Xianxian jelas bukan, juga bukan lelaki tua yang lemah itu. Jadi, kau adalah pembunuh yang menghancurkan Qianyi. Cao Zihan tampak pucat, dan menatap Su Lang dengan ngeri. Pembunuh apa? Bukankah lebih baik mengganti kata, pahlawan? Su Lang tersenyum tipis, betapa kotornya Qianyi, kalian yang telah meminum rendan, seharusnya sudah sangat jelas, kan? Begitu dia mengatakan ini, dia mengenali identitasnya. Li Tua di sampingnya tercengang, otaknya kosong, dan dia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Yue Wushuai dan Cao Zihan mati rasa dan ketakutan. Entah itu identitas Su Lang atau maksud Su Lang untuk mengklarifikasi bahwa mereka telah meminum rendan, mereka membuat mereka gemetar seperti guntur. Go! Cao Zihan merasa dingin di sekujur tubuhnya dan menelan ludah. Dia tidak pernah menduganya. Aku menggunakan Murong Xianxian dan tersangka yang memusnahkan Paviliun Qianyi untuk memanfaatkan insiden ini, dan aku benar-benar bertemu dengan pembunuh yang memusnahkan Paviliun Qianyi. Jika ada cukup kekuatan di sekitarnya, maka ini pasti pencapaian yang luar biasa. Namun saat ini, hanya ada satu komandan Yue Wushu di sampingnya, dan kebalikannya adalah master mengerikan yang memusnahkan Qianyi. Tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertarungan ini sekarat. Apa, bukankah itu sombong sebelumnya? Jangan membuatku berlutut di istana. Jangan membuatku terjepit. Jangan membuatku semakin terpuruk. Kenapa kau tidak bicara lagi? Suara Su Lang seperti angin dingin yang bertiup dari gua es, dan Cao Zihan serta Yue Wushuai yang dingin itu gemetar. Cao Zihan menoleh dengan kepala kaku dan melirik Yue Wushuai. Namun, melihat Yue Wushuai juga dipenuhi rasa takut, dan dia tidak berani bergerak, dia tiba-tiba menjadi putus asa. Aku bertanya padamu, apakah kata-katamu tidak berarti? Su Lang melangkah maju dan mencibir lagi dan lagi, atau aku akan memberimu kesempatan lagi dan membiarkanmu mencoba lagi. Tidak, aku tahu itu salah, kau, jangan katakan itu. Cao Zihan mundur dengan gemetar, pupil matanya menyusut seukuran mata Wang Ba. Apakah sekarang salah? Sudah terlambat, aku sudah bilang sebelumnya,
beri kau kesempatan, jika kau tidak bisa, aku akan melakukannya. Sulang melangkah perlahan, setiap langkah terdengar seperti lonceng kematian. Tidak, tuanmu sudah membiarkan kami pergi berkali-kali. Kaki Cao Zihan melunak dan dia langsung berlutut di tanah. Malu, takut, menyesal semua jenis emosi meledak, langsung menyebabkan dia kehilangan semua pikiran untuk melawan. Komandan Yue Wushu di samping melihat bahwa tuan muda Cao Zihan berlutut, dia langsung memukul dan berlutut dengan rendah hati di tanah. Meskipun dia adalah seorang komandan seni bela diri, bahkan raja dan terbunuh di sisi yang berlawanan. Anda harus tahu bahwa metode Raja Pil sangat aneh, dan ada penjaga kuat lainnya di bawah komandonya, tetapi dengan cara ini, mereka semua dihancurkan oleh orang-orang. Cek-cek, itu sikap yang baik untuk mengakui kesalahan. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia berkata, sayangnya, karena kalian semua telah mengambil Ren dan, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Terlebih lagi, kamu berani menghinaku, menghina Murong Xianxian. Jangan, namaku Cao Zihan, dan ayahku adalah Cao Zuo, pengawal dari cabang aliansi bela diri kota Dongfang. Dia adalah Kaisar Wu. Cao Zihan memohon, jangan bunuh aku. Insiden Tousan Yi dapat dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya, dan masih banyak keuntungan yang akan diberikan setelahnya. Aku hanya memintamu untuk mengampuni nyawaku. Baik, tuanku, kumohon. Komandan Yue Wu juga menggerakkan bibirnya dan berkata dengan suara gemetar, kamu masih sangat muda dan menjanjikan, kamu tidak sebanding dengan Jing Qian. Selama kamu membebaskan Cao Zihan, Cao Zuozhen pasti akan mengubah pertarungan denganmu menjadi sutra giok. Pada saat itu, dengan bantuan pengawal Cao Zuo, kamu juga bisa lepas landas. Kamu bisa menjadi penguasa kota dan menikmati kehidupan seorang kaisar. Bukankah itu indah? Petik 2. Hehe, bagaimana dengan Kaisar Wu? Cao Zuo tidak memenuhi syarat untuk membantuku. Sulang menatap Cao Zihan dan Cao Zihan dengan merendahkan, lagi pula, keluarga Cao Zuo dan Jimalu, mereka bukan burung yang baik. Bagaimana aku bisa pergi bersama mereka? Orang dewasa. Komandan Yue Wu berseru dengan ketakutan di wajahnya, Cao Zuo menjaga putra seperti Cao Zihan. Jika kau membunuhnya, kau benar-benar telah menempa pembalasan dendam. Ya, ayahku hanyalah anakku, aku sangat berharga. Ada secercah harapan di mata Cao Zihan, kau akan menyebabkan banyak masalah jika kau membunuhku, dan akan ada banyak manfaat jika kau membiarkanku pergi. Apakah itu batu spiritual, obat, senjata, teknik, atau harta jenius? Ayahku akan memberimu apa yang kau butuhkan. Hei, mengambilmu untuk selamanya. Aku tidak suka metode ini lagi. Jika aku menginginkannya, aku tinggal mengambilnya. Sudut mulut Sulang terangkat, dan dia berkata dengan nada meremehkan, ngomong-ngomong, cabang aliansi seni bela diri menjagaku dan aku belum membunuhnya. Terlebih lagi, ayahmu masih berkolusi dengan Qian Yi dan keluarga Ji untuk mencelakai kota Dongfang. Membunuh juga merupakan hal yang baik. Petik 2. Begitu pernyataan ini keluar, tidak hanya Yue Wushuai dan Cao Zihan, tetapi bahkan Murong Xianxian dan Lao Li terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Cao Zuo adalah kaisar bela diri. Mengancam untuk membunuh Kaisar Wu, betapa gila dan sombongnya itu. Kau bertekad untuk membunuhku. Mendengar ini, Cao Zihan tiba-tiba menunjukkan kesuraman dan kebencian, aku akan mati di kedua sisi. Aku akan melawanmu. Dia berteriak dengan keras, dan kemudian segera melarikan diri. Yue Wushuai yang tahu itu meledak seketika. Bunuh! Yue Wushuai meraung. Aura pedang emas yang bersinar dan tajam meledak dari tubuhnya dan tiba di depan Sulang hampir seketika. Ini adalah serangan yang kuat dari teknik kekuatan logam. Jika jatuh pada komandan militer biasa, itu pasti akan rusak total. Namun, tubuh penguasa raksasa. Ketika Sulang berpikir, kulitnya langsung menjadi sangat keras, dengan mudah menghalangi energi pedang emas. Segera setelah itu, dia menyerahkannya. Tombak Panlong Dewa Perang muncul dari udara tipis, langsung menusuk jantung Yue Wushuai. Jangan! Dengan teriakan putus asa Yue Wushuai, semua yang ada di tubuhnya hancur oleh kekuatan mengerikan pada tombak Panlong. Ding! Kamu mendapatkan cincin ruang angkasa Asteris 1, batu roh bermutu tinggi Asteris 821. Perintah sistem yang menyenangkan datang. Sulang mengaitkan sudut mulutnya, jadi dia mengambil tubuh Yue Wushuai dan mengejar Cao Zihan. Pada saat ini, Cao Zihan melarikan diri dengan putus asa.
Jika dia tidak tahu bahwa dia pasti akan mati jika dia melompat dari lantai 99, dia pasti sudah melompat dari gedung. Aku tidak tahu bagaimana komandan militer Yue, mungkin butuh waktu lama. Tidak masalah, aku akan mengirim pesan kepada ayahku terlebih dahulu, kalau tidak aku tidak akan pernah lolos dari kejaran orang itu. Saat dia berlari terburu-buru, Cao Zihan melihat ke belakang dengan rasa takut yang tersisa, dan kemudian segera mengeluarkan kartu Giok Chuanxin dari cincin ruang angkasa. Tetapi tepat ketika dia siap untuk mengirim pesan, sosok itu menghilang dalam sekejap. Langsung menghancurkan jade Chuanxi di tangannya. Siapa? Teriak Cao Zihan putus asa. Segera setelah itu, dia melihat sosok itu, langsung ketakutan, tanpa ekspresi di wajahnya. Aku melihat Sulang berdiri tidak jauh dengan senyum di wajahnya, dengan mayat Yue Wushuai di tombaknya yang tajam. Darah yang menyengat berdetak, memercikkan bunga darah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa membunuh Yue Wushuai secepat itu? Mata Cao Zihan tajam, bibirnya bergetar, tubuhnya kaku, dan pikirannya menjadi abu-abu. Komandan militer tidak lain adalah orang yang kuat. Sulang melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan segera melemparkan tubuh Yue Wushuai ke kaki Cao Zihan. Cao Zihan sangat ketakutan sehingga dia mengguncang seluruh tubuhnya, tidak bisa berhenti mundur, dan kemudian duduk di tanah. Selanjutnya, giliranmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apa yang ingin kau lakukan padaku sebelumnya, tolong lakukan itu pada dirimu sendiri sepenuhnya. Aura pembunuh Shen Leng muncul di wajah Sulang. Jika kau tidak mati, aku bisa mengampuni nyawamu. Apa yang ingin dilakukan Cao Zihan pada Sulang sebelumnya? Dia ingin Sulang berlutut di istananya dan mengalami kram. Pada saat ini, siksaan yang dipikirkannya oleh Cao Zihan akan menimpanya. Tidak, tolong maafkan aku. Aku punya banyak uang, aku akan memberikannya padamu. Cao Zihan ketakutan, merangkak kembali dengan tangan dan kakinya rapat, mengucapkan permohonan yang sangat menyedihkan. Haha, ketika aku membunuhmu, bukankah uangmu akan menjadi milikku? Apakah kau masih perlu memberikannya? Sulang mencibir, sekarang, kau telah menyerahkan kesempatan terakhir, jadi jangan salahkan aku karena mengirimmu untuk menemui raja. Tidak, aku melakukannya. Cao Zihan gemetar seluruh tubuhnya, dan buru-buru berteriak, aku dari istana, kulitku kram, aku akan melakukannya sekarang. Meskipun Cao Zihan tahu bahwa kram dari istana dan kulit yang terkelupas pasti akan memperburuk keadaannya. Tetapi demi harapan untuk bertahan hidup, dia menggertakkan giginya dan menerimanya. Tetapi, aku berkata, itu adalah kesempatan terakhir tadi. Apakah menurutmu kesempatan yang kuberikan tidak ada nilainya? Sulang mencibir, lalu melesat keluar. Jangan, Cao Zihan mengeluarkan teriakan terakhir, dan seluruh tubuhnya ditusuk oleh Dewa Perang dengan tombak naga. Ding, kamu mendapatkan cincin luar angkasa *1, batu spiritual tingkat tinggi *1856, batu spiritual tingkat menengah *25654. Boom, Sulang melemparkan mayat Cao Zihan ke tempat pertama, dan segera melepaskan api, membakar kedua mayat itu sepenuhnya. Setelah itu, Sulang kembali ke ruangan sebelumnya dalam sekejap. Tuan Sulang, melihat Sulang kembali, Murong Xianxian berdiri dengan gugup. Di mana Tuan Li? Sulang melihat sekeliling selama seminggu dan bertanya. Aku mengirimnya untuk berkemas. Murong Xianxian menundukkan kepalanya, ekspresinya suram. Sekarang Wu Shuai Yue dan Cao Zihan meninggal dalam pil meditasi, dan dia tidak bisa melarikan diri dari hubungan itu. Dengan kekuatan Cao Zuo, sangat mudah untuk menghancurkan pil meditasinya. Sepertinya kamu berencana untuk melarikan diri. Ini semua salahku, kamu terlibat. Sulang menghela nafas, lalu berkata, tapi di mana kamu bisa melarikan diri sekarang? Selain itu, ada begitu banyak orang di Jingxin dan Lou, tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka semua pasti mati. Aku tidak tahu. Murong Xianxianyu mengangkat bahunya, dan air mata di matanya sepertinya jatuh di saat berikutnya. Bagaimana dengan ini? Ayo kita bermain sandiwara, maksudku, aku akan membawamu pergi. Sulang tersenyum tipis, dengan cara ini, pil meditasimu akan menjadi korban, dan Cao Zuo tidak akan mempermalukan orang-orang yang tidak bersalah itu. Begitukah? Mata Murong Xianxian berbinar, dan dia bergerak sedikit. Kita hanya bisa melakukan ini. Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan tersenyum,
untuk membuat drama lebih realistis, kita harus membunuh beberapa orang. Hah, membunuh? Murong Xianxian terkejut dan segera berhenti. Tidak, Tuan Sulang, jangan bunuh orang-orang di gedung Pil Jingxin. Oh, jangan khawatir, aku tidak akan membunuh orang-orang di Danlou. Kita hanya perlu memainkan pertarungan besar. Sulang tertawa, keluarlah, para aktorku. Dengan mengatakan itu, 7 orang dengan kostum berbeda terbentuk dari udara tipis di sekelilingnya. Ini. Murong Xianxian menatap ketujuh orang yang muncul begitu saja, wajah mungilnya dipenuhi kelesuan. Mereka semua kloninganku. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan mengambil pil di tanah. Belum terlambat, mari kita mulai sekarang. Menyenangkan, kloningan. Murong Xianxian kembali membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Namun, sebelum dia sempat bertanya lagi, Sulang memeluk pinggangnya. Apa? Teriakan tak terduga terdengar, dan sosok Sulang dan Murong Xianxian menghilang seketika. Pada saat yang sama, Li Laogang bergegas ke koridor dengan cincin ruang angkasa yang penuh sesak. Segera setelah itu, dia merasakan matanya bergoyang. Apa? Lao Li berhenti dan menggosok matanya, lalu melihat sekeliling, tidak ada apa-apa. Apakah itu silau? Dengan sedikit keraguan, dia mengerutkan kening, dan Lao Li terus berjalan maju. Namun, pada saat ini, dia merasakan sekuntum bunga di depannya lagi, dan menatapnya. Sulang berdiri di depannya sambil menggendong Murong Xianxian. Sebelum pulih, Sulang tiba-tiba menjejali mulutnya dengan obat penyembuh terbaik. Apa ini? Li Tua menelan pil itu, matanya melotot, dan dia terkejut. Lebih tepatnya, maafkan aku, Lao Li. Sulang tersenyum, menamparkan dada dan perut Lao Li dengan telapak tangan, lalu mengambil cincin ruangnya. Huff, Li Tua memuntahkan seteguk darah, memutar matanya dan pingsan. Apa? Melihat Lao Li muntah darah dan pingsan, Murong Xianxian berteriak lagi. Nama yang bagus, ayo lakukan lagi. Sulang menatap Murong Xianxian dengan gembira. Jika dia terus berteriak ngeri, maka adegan penjarahan ini akan lebih nyata. Apa? Apa? Murong Xianxian berkata dengan heran, aku tidak bisa menyebutnya lagi. Tidak bisa menyebutnya, ini tidak bagus. Sulang mengangkat alisnya dan meremas tangannya. Apa? Wajah Murong Xian memerah, dan dia berteriak malu-malu. Benarkah? Sulang tersenyum dan berlari keluar sambil menggendong Murong Xianxian. Pada saat yang sama, 7 klon lainnya juga tiba-tiba mengejar. Tidak lama kemudian, dia tiba di bagian bawah gedung Pil Jingxin. Bagian depan adalah tempat yang ramai. Ekspresi Sulang mengembun, sudah waktunya untuk bertindak dalam adegan aksi. Segera setelah itu, dengan pikiran di dalam hatinya, 7 klon berteriak dan bergegas. Ah, mati, lepaskan tuan rumah. Wow, mati. Petik 2. 7 avatar menunjukkan kekuatan yang berbeda dan terkepung. Hah, sekelompok sampah. Sulang mendengus dingin, memegang tombak naga dewa perang dan avatarnya, lalu bertarung dan pergi. Boom, boom, akibat dari pertempuran yang dahsyat itu menyebar dengan cepat, dan bagian bawah gedung pil meditasi menjadi berantakan. Perampokan, tolong, sejumlah besar pelanggan dan staf Jingxin dan Lou berteriak ngeri, dan mulai melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Banyak penjaga gedung pil Jingxin melihat Murong Xianxian yang dibajak, dan mereka bergegas maju dengan putus asa, bertarung berdampingan dengan 7 klon, dan membunuh Sulang. Namun, bagaimana mungkin mereka menjadi lawan Sulang? Satu persatu, mereka semua dipukuli, darah menyembur liar. Maaf, aku sudah menggunakan kekuatan paling sedikit. Sulang mengangkat bahu dengan nada meminta maaf, lalu terus melawan 7 klon di bagian bawah gedung Pil Jingxin. Ah, sakit. Seorang klon dipukuli dan dihancurkan melalui 4 atau 5 blok, dan berteriak kesakitan. Sulang tertawa dan melemparkan api ke klon itu. Apa? Klon itu menjerit lebih keras lagi, lalu Sulang membawanya kembali ke ruang misterius itu. Dan pemandangan ini jatuh di mata para penjaga sisa Pil Jingxin, dan itu menjadi kematian tragis seorang pejuang di tangan si pembunuh. Dengan cara ini, Sulang akan membakar semua klon. Melihat bahwa para penjaga Jingxin dan Lou tidak terkalahkan, mereka menyerahkan Murong Xianxian dan melarikan diri. Jie, Murong Xianxian milikku, siapapun yang merampoknya, hahaha. Sulang bergegas keluar dari Danlou, datang ke jalan dan berteriak ke langit, mengeluarkan pernyataan liar dan mendominasi.
Tolong aku. Wajah Murong Xianxian panas, tetapi dia harus berpura-pura takut dan putus asa, berteriak minta tolong. Kerusuhan menyebar dengan cepat di seberang jalan. Sesuatu terjadi pada Jingxin dan Lou. Seseorang menjarah gedung pil Jingxin dan juga mengambil tuan muda yang ramping dan ramping. Ya Tuhan, siapa yang begitu merajalela? Ikuti aku dan hentikan dia. Cepat, hentikan dia, selamatkan poster ramping itu. Puff, dia sangat kuat, aku bukan lawan, mundur. Cepat, mundur, petik 2. Kerumunan yang antusias di jalan bergegas maju dan dipukul mundur oleh Sulang, semua darah menyembur, dan mereka tidak berani maju lagi. Siapa lagi? Hahaha. Dengan satu gerakan, Sulang menghilang di kejauhan, hanya menyisakan tawa liar. Perampokan Jingxin dan Lou dengan cepat menyebar ke seluruh jalan di kota Dongfang. Cerita tentang Murong Xianxian, alkemis kecantikan terkenal dan tuan rumah gedung pil Jingxin, yang direnggut di siang bolong juga menyebar ke telinga semua orang. Untuk sementara waktu, saya tidak tahu berapa banyak pria yang menghela nafas dan menggertakkan gigi karena kebencian terhadap si pembunuh. Pada saat yang sama, Sulang telah membawa Murong Xianxian kembali ke gedung bawah tanah daerah kumuh. Meskipun Jiruksue sedikit waspada terhadap kedatangan Murong Xianxian pada awalnya, tetapi setelah mengetahui bahwa Murong Xianxian telah terjerat oleh sampah seperti Cao Zihan, dia merasa sangat simpatik, dan kewaspadaan serta ketidakpuasan di hatinya menghilang. Pada saat ini, Jiruksue sedang mengobrol dengan Murong Xianxian. Keduanya memiliki temperamen yang murni dan baik hati, dan yang lainnya memiliki hati yang indah. Mereka sangat akrab. Melihat pemandangan ini, Sulang juga sangat senang. Segera, dia mengalihkan perhatiannya ke ruang penyimpanan. Sejak pemberantasan Paviliun Qianyi, dia tidak menyimpan batu roh apapun di sistem. Barang rampasan dari Ji Wubo, Ji Hong, puluhan anggota keluarga Ji, Cao Zihan dan yang lainnya telah ditumpuk menjadi sebuah bukit. Sistem, setorkan semua koin emas dan batu roh ke dalam sistem. Sulang memberi perintah dan semua batu roh koin emas di ruang penyimpanan menghilang. Saldo yang awalnya mendekati 6 juta batu roh kelas menengah telah melonjak menjadi 15,23 juta lagi. Ini setara dengan 150 juta batu roh kelas bawah. Mata Sulang berbinar, begitu banyak batu roh sudah cukup untuk menaikkan seni bela diri satu kunci ke level 10. Ketika latihan satu kunci ditingkatkan ke level 10, ia memperoleh fungsi yang sangat kuat sebagai latihan spiritual. Kemudian seni bela diri satu klik dapat ditingkatkan ke level 10, dan Anda pasti bisa mendapatkan fungsi bonus yang kuat. Saya sangat bersemangat. Sulang tidak bisa menahan diri untuk menggosok tangannya. Sistem, tingkatkan saya fungsi seni bela diri satu kunci. Ding, konsumsi 1 juta batu roh tingkat menengah, tingkatkan fungsi seni bela diri satu kunci ke level 10, dan tingkatkan kecepatan latihan menjadi 512 kali kecepatan dasar. Ding, selamat karena telah meningkatkan fungsi seni bela diri satu kunci ke level 10. Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, 3 hati, dan kesempurnaan tungku api. Perintah sistem yang luar biasa datang, dan mata Sulang melebar karena kegembiraan. Berbaring, 2 fungsi bonus. Sulang dengan cepat memeriksa informasi tentang kedua fungsi ini. Dan ketika dia melihat ini, dia menjadi lebih bersemangat. Fungsi, 3 hati, adalah versi yang ditingkatkan dari 2 hati, yang memungkinkan Anda untuk berlatih 3 latihan sekaligus. Pada saat ini, penjahat seni bela diri ketiga telah mengembun di ruang misterius. Selama Sulang bersedia, ia dapat segera menempatkan teknik latihan dan mulai berlatih. Fungsi ini sangat praktis, tetapi tidak terlalu cemerlang. Dan, profesional dalam api, itu buruk. Dengan fungsi ini, setiap latihan yang dipraktikkan Sulang dapat langsung dipromosikan ke tingkat kesempurnaan selama dibutuhkan sedikit waktu. Langsung ke tingkat kesempurnaan, Sulang terkejut dan bahkan sedikit bingung. Sejak ia bersentuhan dengan seni bela diri, ia hampir tidak pernah melihat seorang pria yang telah berlatih latihan ke tingkat yang sempurna. Ini menunjukkan betapa sulitnya berlatih satu latihan ke tingkat kesempurnaan. Dan sekarang, Sulang hanya perlu duduk santai dan menikmati pencapaiannya, dan ia dapat memperoleh teknik tingkat kesempurnaan. Saya telah berlatih hampir 100 latihan sejauh ini, dan tingkat penguasaannya semuanya adalah tingkat pemula. Sulang menarik napas dalam-dalam, jika aku menaikkan mereka semua ke tingkat kesempurnaan,
seberapa banyak yang harus kulakukan untuk meningkatkan kekuatan tempurku yang sebenarnya. Aku takut akan langsung mencapai tingkat Wu Huang. Kaisar Wu, hanya ada 2 orang di seluruh kota timur. Satu adalah Cao Zuo, penjaga cabang aliansi, dan yang lainnya adalah Ji Yuan, patriark tertinggi yang baru saja meninggalkan celah itu. Kau harus tahu bahwa kota timur sudah menjadi kota kelas 1. Sejak saat itu, dapat dilihat bahwa tingkat Wu Huang benar-benar berdiri di puncak piramida bintang biru. Namun sekarang, posisi tinggi ini menjadi lebih mudah diakses oleh Sulang. Namun, butuh waktu tertentu untuk berlatih teknik latihan ke tingkat kesempurnaan, dan aku tidak tahu berapa lama waktu ini. Sulang menenangkan diri dari kegembiraannya, dan segera menggerakkan pikirannya, menempatkan teknik latihan pertama, teknik pedang bulan hantu, pada penjahat seni bela diri ketiga. 1 detik kemudian bab 196, latihan mencapai tingkat kesempurnaan. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ding, teknik pedang bulan hantu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Berbaringlah, kamu akan mencapai tingkat kesempurnaan dalam 1 detik. Sulang tercengang, aku tidak tahu apakah semua latihan selesai dalam 1 detik. Dengan pertanyaan ini dalam benaknya, Sulang mengganti teknik pedang bulan hantu dengan teknik latihan menengah Mianwu Forging Body Jue. Ding, latihan-latihan telah diganti dengan Mianwu Training Jue. Setelah 5 menit, ding, teknik tempat tubuh Mianwu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dalam 5 menit, aku akan berlatih latihan menengah ke tingkat kesempurnaan. Kecepatan ini terlalu tidak normal. Sulang tercengang dan tercengang. Bahkan seorang raja bela diri akan membutuhkan beberapa bulan untuk berlatih teknik latihan menengah ke tingkat kesempurnaan. Kesempurnaan dalam 5 menit, ini terlalu tidak normal. Aku takut aku akan terkejut dengan rahangnya. Aku tidak tahu berapa lama latihan tingkat lanjut akan memakan waktu. Sulang menjilat bibirnya dengan gembira. Namun, Cuksue Wuhentu dan Feng Wu Taixue Jue yang dipraktikkan oleh penjahat pertama dan penjahat kedua belum naik level hingga sekarang, seharusnya tidak butuh beberapa menit untuk menyelesaikan latihan. Sistem, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan latihan tingkat lanjut? Dengan harapan yang kuat, Sulang bertanya. Ding, semua latihan tingkat tinggi hanya butuh 24 jam untuk mencapai level kesempurnaan. 24 jam, kedengarannya seperti waktu yang lama, tetapi sebenarnya terlalu singkat. Cahaya yang mencengangkan menyembur dari mata Sulang. Anda harus tahu bahwa penguasaan metode latihan dibagi menjadi 4 level, pemula, pencapaian kecil, dan pencapaian besar, dan kesempurnaan. Jika tidak ada fungsi seperti profesionalisme, pada kecepatan latihan saat ini 512 kali lipat, Sulang membutuhkan waktu untuk mempraktikkan teknik latihan atribut tingkat tinggi ke level kecil. Dan butuh waktu 5 atau 6 hari untuk mempraktikkannya. Butuh lebih dari 10 atau 20 hari untuk berlatih untuk mencapai level kesempurnaan. Jika dijumlahkan, itu hampir sebulan. Namun sekarang, hanya butuh waktu sehari total untuk berlatih latihan atribut tingkat lanjut ke tingkat kesempurnaan. Kecepatan latihan telah meningkat secara langsung sebanyak 20 hingga 30 kali lipat. Selain itu, ini masih merupakan teknik atribut tingkat tinggi. Jika diganti dengan teknik biasa tingkat tinggi, waktu untuk berlatih akan sangat dipersingkat. Testus, sistemnya terlalu abnormal untukmu. Sulang menarik napas dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gading. Beberapa jam berikutnya, Sulang sangat bersemangat untuk berlatih semua latihan tingkat rendah dan menengah hingga ke tingkat kesempurnaan. Seketika, dia langsung membuka panel properti. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, prajurit puncak, level serangan, Wuwang Senior Plus, level pertahanan, Jun Wuwang, level senfa, Wuwang Junior, level daya tahan, Jun Wuwang, level roh, keadaan pikiran, kuasai latihan, sutra hati tanpa batas, meniup salju tanpa tanda tingkat lanjut, pemula, rekaman api hitam matahari terbenam tingkat lanjut, pemula, taiksuju tarian angin tingkat lanjut, pemula. Pedang pembunuh tersembunyi 7 bintang tingkat lanjut, pemula gulungan perang tombak lukisan Fangtian tingkat lanjut, pemula koleksi wuku daun teratai tingkat lanjut, pemula Gong Xuan Ming Ziwu tingkat lanjut, pemula. Sutra Pola Phoenix Buen tingkat lanjut, dasar gulungan Xuan Shen yang tidak dapat digerakkan tingkat lanjut,
dasar nafas Panshan tingkat lanjut, dasar seni tubuh tempa dewa raksasa tingkat lanjut, dasar. Beberapa latihan fungsi sistem yang diaktifkan. Fungsi latihan 1 kunci, level 10, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 10, fungsi pengiriman klon, level 8, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 8, fungsi alkimia 1 kunci, level 5. Semuanya ditingkatkan. Melihat panel atribut, Su Lang sangat gembira, level Shenzhen telah mencapai level Wu Wang yang sebenarnya. Teknik tubuh level Wu Wang yang sebenarnya menunjukkan bahwa kecepatan Su Lang telah menembus kecepatan suara dan mencapai level yang lebih tinggi. Itu layak untuk level penyempurnaan, latihan level junior dan menengah telah kehilangan efeknya, tetapi sekarang mereka telah menggunakan panas sisa lagi, dingin. Su Lang tersenyum senang, dan segera mengarahkan pandangannya pada keseimbangan batu roh lagi. Ada lebih dari 500.000 batu roh kelas menengah. Su Lang mendecakkan sudut mulutnya. Sistem, tingkatkan fungsi alkimia 1 kunci. Ding, mengonsumsi 100.000 batu roh kelas menengah, fungsi alkimia 1 kunci telah ditingkatkan ke level 6, yang dapat memurnikan ramuan tingkat raja dan di bawahnya. Sudah waktunya untuk memurnikan pil tingkat raja. Su Lang mengangguk puas, lalu bergumam, saat ini, hanya ada beberapa obat Wang Tian yang kumiliki, dan semuanya berasal dari Tianxiu. Sepertinya kita masih harus menambahkan beberapa pil. Memikirkan hal ini, Su Lang mengeluarkan buku-buku klasik alkimia dari Dan Wangjing Qianye dan mulai memeriksanya. Pada saat yang sama, aliansi prajurit kota Oriental, Gedung Oriental. Seorang komandan militer yang kuat berlutut di tanah dengan ketakutan dan gemetar. Apa, Zihan lebih sakit? Suara marah Cao Zuo terdengar, di mana Yue Wushuai. Apa yang dia makan? Bahkan anakku tidak bisa merawatnya. Kemarahan di hati Cao Zuo jauh lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan. Cao Zihan adalah putra satu-satunya. Kita harus tahu bahwa semakin tinggi pangkat seorang pendekar, semakin sulit baginya untuk melahirkan. Tidak mungkin lagi baginya untuk memiliki seorang putra. Jika Cao Zihan meninggal, maka dia akan melenyapkan putra dan cucunya. Menghadapi hasil yang tragis seperti itu, dapat dikatakan bahwa gunung dan bumi retak di dalam hatinya. Tuan Cao Zuo, Yue Wushuai, dia mungkin juga sudah pergi. Komandan militer yang kuat itu berkata dengan gemetar, kami telah menyelidiki dan menemukan 2 kelompok abu di gedung Pil Jingxin. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa itu milik Tuan Zihan dan Komandan Yue Wu. Pada saat itu, ada perampokan di gedung Pil Jingxin. Dikatakan bahwa Tuan Muda dan Yue Wushuai kebetulan berada di gedung Pil Jingxin saat itu. Saya kira mereka dibunuh oleh orang kuat yang merampok pil meditasi. Apa? Mata Cao Zuo terbelah sejenak, dan ekspresinya terdistorsi. Maksudmu, putraku pasti sudah mati. Go, komandan militer yang kuat itu menelan ludah, dan berkata dengan gemetar, iya, seperti ini. Begitu dia mengatakan ini, kemarahan Cao Zuo segera mengalir ke kepalanya dari dadanya, membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya. Apa? Siapa yang berani membunuh Zihanku? Aku akan membunuhmu. Mata Cao Zuo berwarna merah darah, dan dia berteriak ke langit, meraung kesakitan dan putus asa. Komandan bela diri yang berlutut di tanah segera bersujud di tanah, karena takut dibunuh oleh Cao Zuo. Setelah beberapa menit, sejumlah besar orang kuat menyerbu keluar, bahkan mereka yang berada di pos mereka dikirim untuk melacak pembunuhan Jingxin dan Lou. Selama beberapa saat, jalanan dipenuhi oleh seniman bela diri dari aliansi seni bela diri. Sejumlah besar orang ditangkap untuk diinterogasi, bahkan mereka yang melewati gedung Pil Jingxin hari itu tidak dilepaskan. Namun, pada akhirnya, Cao Zuo tidak mendapatkan informasi yang berguna. Dia hanya tahu bahwa pembunuhnya mungkin seorang pemuda. Sialan. Kalian semua sampah. Cao Zuofa menunjuk ke sudut mata, mengumpat seperti guntur, ada begitu banyak orang, kalian tidak dapat menemukan satu pun pembunuh, keluar dari sini. Jika bukan karena satu-satunya jejak alasan yang tersisa, dia akan menghancurkan seluruh istana timur saat ini. Pada saat ini, seseorang bergegas masuk dari luar. Orang ini adalah komandan militer yang kuat yang datang untuk melapor sebelumnya. Tuan Cao Zuo akhirnya menemukan informasi yang berguna. Setelah komandan militer yang kuat itu masuk, dia tidak berani menatap mata gila Cao Zuo, dan langsung membungkuk dan berlutut di tanah. Cepat, suara Cao Zuo sedingin itu datang dari neraka. Tuanku, kami berhasil mencegat aura pertempuran.
Komandan militer yang kuat itu dengan hati-hati menyerahkan sebuah botol kecil. Menurut kesimpulan, pembunuhnya kemungkinan besar adalah orang yang membunuh Qian Yi. Basmi orang-orang dari paviliun Qian Yi. Bunuh Jing Qian Yi dan, lalu anakku. Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Kirim seseorang untuk memberitahu Tuan Ren Tianfeng di kota utama Bintang Biru untuk memblokir bandara sementara dan hanya mengizinkan masuk dan tidak keluar. Selain itu, suruh semua raja di kota itu mengirim dan mencariku berdasarkan napas. Dengan hati-hati merasakan napas di dalam botol, mata Cao Zuo memancarkan niat membunuh yang kuat. Segera setelah itu, dia melangkah maju, menerobos jendela dari lantai ke langit-langit ruangan, dan naik ke udara. Persepsi spiritual, kekuatan mental yang mengerikan menyebar dari tubuh Cao Zuo, dengan cepat menutupi radius beberapa ribu meter. Komandan militer yang datang untuk melaporkan surat itu juga segera mengirimkan perintah. Dalam sekejap, 9 Raja Wu dari cabang aliansi prajurit terbang ke langit, membuka persepsi mental mereka, dan memulai pencarian karpet. Dan pada saat ini, keluarga Ji juga mengetahui tentang kematian Cao Zihan dalam pil Jingxin. Hei, apa yang terjadi hari ini? Putraku sudah meninggal, dan putra Cao Zuo juga sudah meninggal. Ji Ge memegang relik Ji Wubo dan mendesah lemah ke langit. Pergilah, kirim seseorang untuk membantu Cao Zuo Zhen memburu si pembunuh. Dia baru saja mengalami rasa sakit karena kehilangan putranya, jadi dia tahu persis betapa menyakitkannya Cao Zuo. Terutama Cao Zihan adalah putra satu-satunya Cao Zuo. Bawahan tahu, seorang komandan militer menerima perintah dan pergi. Melihat bawahan yang pergi, Ji Ge menghela nafas lagi. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang membunuh Cao Zihan, putra Cao Zuo, adalah Sulang, yang menurutnya sudah dapat dihukum. Dan kali ini, Sulang berkerumun dengan Ji Ruxue dan Murong Xianxian, mempelajari dandian. Awalnya itu dilihat oleh Sulang sendirian. Tetapi kemudian Ji Ruxue mengatakan kepada Murong Xianxian bahwa Sulang Neng langsung mengerti kode pil itu. Hal ini langsung membuat Murong Xianxian tercengang. Melihat bahwa Murong Xianxue tidak percaya, Ji Ruxue menyeretnya ke sisi Sulang untuk memperlihatkannya. Dan wawasan ini hampir membuat Murong Xianxian meragukan hidupnya. Seperti yang dikatakan Ji Ruxue, Sulang dapat menguasai metode pemurnian semua obat dalam kode pil apapun. Selain itu, Sulang, yang memiliki sinkronisasi alkimia, dapat dengan mudah mengetahui kunci, prinsip, teknik, dari setiap langkah alkimia. Bakat alkimia, yang menyimpang seperti itu membuat wajah Murong Xianxian lesu dan otaknya kosong. Ketika dia pulih, dia yakin dengan pencapaian alkimia Sulang, dan mengeluarkan alkimia miliknya sendiri untuk meminta nasihat dan belajar kepada Sulang. Dan bakatnya sendiri juga sangat kuat, Sulang dapat melewatinya. Di bawah bimbingan Sulang, Murong Xianxian tidak hanya menguasai alkimia miliknya sendiri, tetapi juga belajar banyak tentang alkimia dari Jing Qian Yi. Hal ini memungkinkan pengetahuan teoritisnya tentang alkimia hampir menembus ke ranah Raja Alkimia. Baiklah, itu saja tentang alkimia terakhir ini. Sulang menutup buku di tangannya dan melemparkannya ke tempat penyimpanan. Jika aku punya waktu, aku akan menunjukkannya kepadamu sendiri. Terima kasih, Tuan Sulang atas saranmu. Murong Xian membungkuk dan membungkuk dengan tulus. Matanya yang indah dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Adapun Ji Ruxue, dasar alkimianya terlalu lemah, jadi dia hanya mendengarkannya untuk bersenang-senang. Jadi dia masih bodoh dan sangat imut sekarang. Saat ini, ekspresi Sulang tiba-tiba berubah. Ada apa, kakak Sulang? Ji Ruxue dengan tajam menyadari keanehan Sulang. Mereka mulai mencariku. Sudut mulut Sulang berkedut, 1 kaisar bela diri, 9 raja bela diri, dan bahkan keluarga Ji mengirim orang untuk membantu. Cek-cek, ini benar-benar agresif. Apa? Ji Ruxue mengerutkan alisnya dan bertanya, apa 9 raja bela diri itu? Cao Zuo, serta raja bela diri lainnya dari cabang kota oriental dari aliansi seni bela diri. Sudut mulut Sulang berkedut, aku membunuh Cao Zihan dan mereka keluar untuk mencariku. Bagaimana mungkin Sulang tidak siap menghadapi pergerakan Liga Wuze dan keluarga Ji? Dia telah mengirim klon di dekatnya untuk pengawasan. Bagaimana mungkin Cao Zuo dan yang lainnya bisa bersembunyi darinya? Hah, Cao Zuo dikirim sendiri. Murong Xian tampak khawatir, persepsi mental Kaisar Wu sangat kuat. Kita tidak bisa bersembunyi darinya di sini, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa,
Seluruh kota Oriental begitu besar, mereka mencari inci demi inci, dan mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan di sini. Ada sedikit rasa jijik di wajah Sulang, jika aku menyesatkan mereka lagi, mereka tidak akan pernah mau mencari kita. Bagaimana cara menyesatkan? Jiruksue mengedipkan matanya dan bertanya. Tentu saja itu klon. Senyum tipis terukir di sudut mulut Sulang. Segera, dia langsung mengirim klon ke Wuwang tertentu yang berpartisipasi dalam pencarian, dan kemudian mengirim klon lain ke bandara. Ingin menangkapku. Sudut mulut Sulang berkedut, dan matanya menampakkan pesona jahat. Lihat bagaimana aku bisa membuatmu bermain-main. Dan pada saat yang sama, Jige yang sedih menerima berita yang tidak dapat dipercaya. Apa? Orang yang membunuh Cao Zihan adalah orang yang membunuh Qian Hich. Jige menatap mata tuanya dan menatap piring Giok Chuanxin dengan tidak percaya. Tapi, bukankah Sulang yang menghancurkan Qian Hich? Sulang secara pribadi mengakui bahwa Qian Hich dihancurkan olehnya, dan dia dibunuh oleh ayahnya dengan serangan mental. Orang-orang sudah mati, bagaimana mungkin dia menyerang gedung Pil Jingxin lagi dan membunuh Cao Zihan? Petik 2. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Sulang tidak mati? Jari-jari Jige yang gemetar mengirimkan pertanyaan dengan kartu giok surat itu. Setelah beberapa saat, jawaban yang sangat positif datang dari bawahannya, orang yang membunuh Cao Zihan adalah orang yang membunuh Qian Hich. Dengan kata lain, Sulang melakukannya. Setelah mendapatkan berita yang tepat ini, Jige tertegun sejenak. Kata-kata Sulang terus terngiang di telinganya. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. ... Monster macam apa kamu? Jige sangat marah dan melemparkan piring Giok Chuanxin ke tanah, dan seluruh orang itu menjadi sangat gelisah. Setelah waktu yang lama, dia menstabilkan pikirannya dan kembali tenang. Orang yang meninggal sebelumnya pasti bukan Sulang sendiri. Dia adalah klon, jadi dia berani membajak Wubo dan masuk ke rumah Jiku tanpa rasa takut. Cahaya dingin melintas di mata Jige. Sebelumnya Jikun juga bertemu dengan dua orang berjubah putih yang juga dapat menggunakan api pola naga Qinglian. Dalam keadaan normal, jumlah klon pasti tidak lebih dari 1 atau 2. Selain itu, klon Sulang sangat kuat, hampir sebanding dengan Raja Wu. Dengan kata lain, Sulang ini seharusnya hanya memiliki 1 klon, dan yang lainnya adalah dewanya. Setelah beberapa analisis, Jige menjadi lebih yakin dengan idenya. Oke, gosip Sulang, kamu tidak mati. Ada seringai kuat di wajah Jige, jika kamu tidak mati, aku bisa membuatmu lebih buruk dari kematian, untuk mengorbankan roh putraku di langit. Segera setelah itu, dia mengambil surat giok di tanah dan mengirim pesan ke Cao Zuo. Di sisi lain, Cao Zuo, yang menerima berita dari Jige, juga sangat terkejut. Sulang, 1 orang bisa memiliki 2 klon. Cao Zuo penuh dengan kengerian, dan kekuatannya hampir sama dengan dewa, keduanya di tingkat Wuwang. Ini benar-benar luar biasa. Sambil terkejut, Cao Zuo juga menjadi waspada. Jika lawan memiliki klon, kemungkinan besar klon tersebut akan dikirim untuk membingungkan garis pandang agar bisa melarikan diri. Berikan perintah. Gerbang kota dan bandara, semua hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar, fokus pada gerbang kota dan bandara. Mata Cao Zuo bersinar dengan cahaya dingin, dan niat membunuh yang kuat muncul di wajahnya. Sulang, benar. Biarkan aku melihat kemana kau bisa melarikan diri. Saat aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu merasakan semua rasa sakit di dunia. Pada saat ini, hanya 2 pintu keluar di kota timur telah diblokir sepenuhnya. Penghalang dan larangan udara terbuka sepanjang tahun, dan mustahil untuk terbang keluar dari kota. Hanya pesawat udara Aura dengan izin khusus yang dapat mengabaikan formasi udara terlarang dan terbang keluar dari penghalang. Oleh karena itu, di mata Cao Zuo, Sulang sudah menjadi binatang buas yang terperangkap. Sayang sekali baik dia maupun Jige tidak dapat membayangkan bahwa Sulang masih memiliki 7 klon dari alam yang sama seperti dirinya. Dan tak lama setelah Cao Zuo memberi perintah, di gang gelap, seorang pria berjubah hitam, bertopeng dan berjubah bergerak. Orang ini adalah klon pertama yang dikirim Sulang. Pada saat ini, Sulang telah menggunakannya dengan sempurna. Pertunjukan yang bagus dimulai sekarang. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan berjalan keluar dari tempat persembunyian. Setelah melihat-lihat, dia menemukan seorang pria besar dengan tato di seluruh wajahnya, dan ketika dia melihatnya, dia bukan orang baik dan menabraknya.
Persetan denganmu, berani memukulku Hu Hanjiu. Pria bertato itu menunjukkan ekspresi garang dan menamparnya. Sampah. Sulang mengulurkan tangannya dengan jijik, dan menamparkan wajah pria bertato itu terlebih dahulu. Pria besar Han yang bertato itu langsung terbang keluar. Terjadi kerusuhan di sekitar. Oke, di dekatnya, Raja Wu, yang sedang mencari Sulang dengan persepsi mental, menemukan perubahan di sini, dan segera memeriksanya. Lalu, napas pertempuran ini, Wu Wang menatapnya, dan dia langsung terkejut, itu Sulang. Aku tidak menyangka dia berani melakukan sesuatu dengan orang lain di jalan. Meskipun itu hanya tindakan kecil, itu terbongkar, hahaha, itu benar-benar mencari kematian. Setelah terkejut, Wu Wang tidak bertindak gegabah, tetapi mengunci keberadaan Sulang, dan kemudian dengan cepat mengirim pesan ke Cao Zuo. Apakah kau menemukan jejak Sulang di Jalan Jiu? Cao Zuo melihat kartu Giok Chuanxin di tangannya, dan dia curiga, aku terbongkar secepat ini, aku khawatir itu adalah klon Sulang. Namun, meskipun aku tahu bahwa yang terbongkar ini kemungkinan besar adalah klon. Namun setelah beberapa pemikiran, Cao Zuo memutuskan untuk menangkap Sulang ini. Untuk satu hal, dia takut Sulang tidak akan memainkan kartunya sesuai akal sehat, dan akan melakukan yang sebaliknya, menyamarkan dewanya sebagai tubuh. Kedua, untuk latihan yang sangat khusus seperti klon, pada dasarnya ada kemungkinan dewa dapat dibangkitkan pada klon setelah hidup dan mati. Oleh karena itu, apakah itu dewa Sulang atau klon, Cao Zuo tidak akan melepaskannya. Sampaikan perintah. Mata Cao Zuo membeku, dan dia mengeluarkan perintah, pindahkan raja pertama hingga ketiga untuk mengepung Sulang. Sisanya dari Wu Wang, komandan bela diri, dan staf pembantu Ji, semua pergi ke gerbang kota dan bandara. Begitu perintah diberikan, sejumlah besar orang bergegas ke arah di mana klon Sulang terekspos. Pada saat yang sama, Cao Zuo juga bergegas ke tempat di mana klon Sulang terekspos. Mengenai semua ini, meskipun Sulang tidak bisa melihatnya, dia bisa menebaknya. Ayo, ayo semuanya, ada seringai di sudut mulut Sulang, semua orang yang dimanja, haruskah kita berolahraga? Segera setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke gedung yang ramai. Sialan, aku memasuki tempat dengan begitu banyak orang. Raja Wu yang mengikuti Sulang mengerutkan kening, sedikit kesal. Agar tidak mengejutkan ular itu, dia telah memantau Sulang dengan mata telanjangnya. Jika Anda menggunakan roh untuk melihat, pihak lain lebih mudah ditemukan. Namun sekarang, Sulang telah memasuki tempat dengan lingkungan yang rumit, yang membuat pengawasannya semakin sulit. Selain itu, gedung ini penuh dengan orang. Begitu Anda memulai, saya khawatir banyak orang tak bersalah akan mati. Dengan cara ini, reputasi cabang kota Oriental dari aliansi seni bela diri mereka akan sangat serius. Apa yang harus dilakukan? Wajah Wu Wang berkerut. Setelah itu, dia mengirim pesan kepada Cao Zuo untuk meminta tindakan balasan. Awasi gedung ini dengan saksama. Begitu Raja Wu yang lain tiba, segera pergi. Adapun orang yang lewat di gedung, ingatkan saja mereka saat mereka melakukannya. Jika Anda tidak melarikan diri setelah mengingatkan Anda tidak dapat menyalahkan kami. Setelah menerima informasi tersebut, Cao Zuo segera memberikan metode yang dingin dan kejam. Menurutnya, kehidupan beberapa prajurit tingkat rendah tidak layak disebut. Bahkan Cao Zuo pun sudah siap, bahkan jika Sulang membajak seluruh gedung, dia tidak akan pernah bersikap kejam dan membunuh mereka semua. Ya, meskipun Raja Wu yang diperintah juga merasa bahwa cara Cao Zuo agak terlalu kejam. Namun dia adalah bawahan, apalagi yang bisa dia lakukan selain mematuhi perintah. Sekitar 7 atau 8 menit berlalu. 3 Wu Wang lainnya telah tiba di gedung tempat klon Sulang berada. Ayo mulai, Raja Wu yang berkepala itu berkata, kunci targetnya, ingatkan orang-orang yang tidak relevan, lalu lakukan secara langsung. Baiklah, aku lebih mengenal targetnya, aku akan menguncinya. Raja Wu yang pertama kali melihat Sulang mengangguk, dan segera melepaskan semua kekuatan spiritualnya untuk menutupi gedung itu. Namun, ketika dia melakukan pencarian, ekspresinya langsung berubah. Apa yang terjadi? Raja Wu yang berkepala itu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Sudah hilang. Targetnya sudah hilang. Mata Raja Wu membelalak tak percaya, dengan wajahnya berubah drastis. Bagaimana ini mungkin, meskipun kekuatan mentalku tidak secara langsung memantau target. Tetapi itu mencakup semua rute di sekitarnya.
Dia sama sekali tidak muncul. Bagaimana dia bisa menghilang? Apa, dia menghilang di bawah hidungmu? Tidak mungkin, bagaimana bisa menghilang begitu saja? Ya, jika kamu berada di alam liar, kamu mungkin telah melarikan diri dari tanah. Tetapi di kota ini, bawah tanah ditutupi oleh formasi serangan balik. Petik 2 petik 2. 3 uang lainnya semua menatap tak percaya. Pada saat ini, aliran cahaya terbang dari kejauhan, itu adalah Cao Zuo.